Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat bertemu kembali di pertemuan kedua ini. Kali ini saya akan membahas atau mendefinisikan di bab kedua ini tentang konsep dan klasifikasi biaya. Ya. Pertama-tama saya akan mendefinisikan apa itu cost, ya, karena sering terjadi miskonsepsi antara cost dengan biaya. Saya akan ambilkan definisi dari Hansen Moen tahun 2007 yang bunyinya cost is the cost or cost equivalent value sacrificed for goods and service that is expended to bring a current or future benefit to the organization. Yaitu dengan kata lain, cost adalah kas atau equipment kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan akan kedepannya memberikan manfaat baik ke depan ataupun sekarang saat ini kepada organisasi. Itulah arti cost. Ya, misalnya saya kasih contoh dengan simple. Kalau kita ingin membeli mobil dengan harga 100 juta, ya, berarti 100 juta tersebut adalah cost dari mobil tersebut gitu. Bukan biaya dari mobil tersebut gitu. Jadi harus bisa membedakan antara cost dengan biaya. Kapan dia jadi biaya? Cost tersebut yaitu bila mobil tersebut sudah dipakai gitu. Dan yang kedua, cost objek itu apa? Saya kembali ambil definisi dari Hansen Moen tahun 2007 yang bunyinya a cost object is any item, such as project, customer, project, activity, and so on, to which costs are mensured and assigned. Ya. Dengan kata lain, cost object adalah item tertentu. Misalnya apa? Misalnya produk, pelanggan, project dalam proyek, aktivitas, ya. Yang mana cost tersebut bisa diukur atau dapat diukur dan bisa dialokasikan atau diletakkan pada item tersebut gitu. Pada produk, customer, atau project tersebut gitu. Jadi dia dapat disatukan, ditempelkan gitu. Kenapa kita harus mengalokasikan cost? Karena jelas ada sebab dan ada akibat. Ada penyebab dan ada dampaknya gitu. Cause and effect tempatnya. Dalam mengalokasikan cost ke objek itu karena apa? Karena cost itu teralokasi ke objek-objek cost yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ya. Kaitannya dengan perilakunya nanti cost setelah alokasinya. Sifat cost itu dibagi-bagi. Yang pertama adalah bisa langsung dan bisa tidak langsung. Ada dua, ya. Cost yang langsung atau biaya langsung, ya, biasanya dalam pelajaran akuntansi kita selalu bahas kalau cost itu adalah biaya, ya. Cuma kalau dalam bahasa Inggris kita biasa sebut dengan cost gitu.
lanjut. Kos yang langsung itu adalah kos yang mudah ditelusuri. Dengan contoh misalnya kita ingin membangun gedung dengan upah tenaga kerja itu tersebut. Upah tenaga kerja itu disebut kos yang langsung. Kenapa bisa disebut dengan kos langsung? Karena sangat mudah ditelusuri. Jelas untuk membangun gedung misalnya kita membutuhkan tenaga kerja, ya kan? Dengan kos 100.000, ya berarti 100.000 tersebut adalah kos langsung. Karena gampang ditelusuri gitu. Jelas kosnya untuk membangun gedung tersebut gitu. Dan yang kedua adalah kos tidak langsung. Kos yang tidak langsung itu adalah kos yang tidak mudah ditelusuri, ya, kebalikannya dari kos langsung. Pokoknya yang tidak dapat secara langsung ditelusuri ke produk gitu. Contohnya ini adalah gaji mandor produksi adalah contoh biaya tidak langsung gitu. Seorang mandor tidak langsung terlibat dengan penghasilan satu produk gitu. Karena seorang mandor dapat mengawasi pengerjaan beberapa produk sekaligus. Oleh karena itu, gaji seorang mandor produksi tidak dapat dikategorikan sebagai biaya langsung, tetapi sebagai biaya tidak langsung. Kita masuk yang lebih dalam. Selain klasifikasi tadi, kos itu berperilaku, memiliki perilaku tersendiri dalam akuntansi manajemen, yaitu perilaku itu suatu istilah umum untuk menggambarkan apakah suatu biaya jumlahnya tetap atau berubah dalam kaitannya dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume. Oleh karena itu disebut sebagai perilaku. Karena apa? Karena biaya tersebut kecenderungan bisa berubah-ubah dalam hubungannya dengan jumlah produksi suatu barang atau jasa. Tetapi di satu sisi lain ada juga biaya yang sifatnya tetap selama dalam proses produksi tertentu dan kualitas tertentu, dia akan tetap dan akan selalu tetap gitu. Secara umum kos itu dibagi menjadi 3. Yang pertama variable cost, kedua cost tetap atau fixed cost, yang ketiga adalah mixed cost atau biaya campuran. Yang pertama saya akan bahas tentang biaya variabel, ya. Biaya variabel itu adalah suatu biaya yang jumlahnya secara total berubah sejalan dengan perubahan tingkat aktivitas bisnis yang dilakukan. Ya. Saya ambilkan contoh. Satu divisi menggunakan listrik sebesar 5 kW dengan kos per kilowattnya sebesar Rp2. Berarti kalau divisi tersebut menggunakan 5 kW, total variable cost-nya adalah 5 dikali Rp2 yang tadi. Jadi totalnya sebesar Rp10.000. Totalnya Rp10. Itu adalah kos untuk listrik. Jadi semakin tinggi divisi tersebut menggunakan listrik, berarti semakin tinggi pula biaya listriknya. Dan sebaliknya, semakin menurun divisi tersebut menggunakan listrik,
dan biaya listriknya akan semakin turun gitu. Oleh karena itu disebut sebagai variable cost ya. Karena apa? Karena sifatnya tadi jelas bervariasi ya. Tergantung dari volume penggunaannya, volume produksinya gitu. Tadi sudah saya contohkan, itu adalah contoh dari volume penggunaan dari listrik. Dan yang kedua adalah biaya tetap. Biaya tetap itu adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah, sementara tingkat aktivitas bisnis terus berjalan atau bertambah atau berkurang. Jadi selama aktivitas bisnis tersebut berjalan gitu. Misal proses produksi berjalan, baik memproduksinya itu tinggi atau memproduksinya itu rendah, dan jumlah kos ini akan tetap dan tidak akan pernah berubah gitu selama masa periode. Misalnya saya contohkan suatu perusahaan memiliki mesin pemotong kayu dengan pemeliharaan kos per tahunnya sebesar 10 juta rupiah gitu, tanpa melihat jumlah kayu yang dipotong. Jadi berapapun kayu yang dipotong, jumlah pemeliharaannya akan tetap 10 juta gitu. Mau dia 3 batang, 5 batang, 10 batang, bahkan 100 batang pun gitu. Kayu ini akan tetap jumlahnya 10 juta itu pemeliharaannya. Jadi biaya ini akan tetap selama periode waktu tertentu, tidak melihat berapa jumlah produksinya, baik itu rendah ataupun tinggi. Dan yang ketiga itu adalah mixed cost atau mixed cost atau cost campuran ataupun biaya campuran gitu. Itu adalah cost yang memiliki karakteristik tetap dan juga memiliki karakteristik variabel gitu. Maksudnya cost ini akan dalam jangka waktu tertentu, sifatnya juga akan tetap. Misalnya proses produksi suatu barang sifatnya akan tetap, tapi volume produksi tertentu, jumlah cost ini akan cenderung meningkat gitu, sesuai dengan kapasitas produksi. Jadi cost campuran ini mengandung dua macam, yaitu karakteristik tetap dan variabel atau fixed cost ya. Coba saya kasih contoh gaji seorang marketing ya. Seorang marketing mendapatkan gaji 10 juta rupiah plus variabel atau komisinya sebesar 100.000 untuk setiap produk yang dijualnya. Jadi gaji 10 juta itu sudah ditetapkan berapa jumlah yang harus dijual gitu. Tapi jika dia mampu menjual 10 produk, maka insentif atau komisi itu dikalikan dengan 10. Jadi per unitnya 100.000 dikalikan dengan 10 itu totalnya 1 juta. Klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Berdasarkan fungsi tersebut dibagi menjadi 3.
atau dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama itu biaya produksi, dan yang kedua adalah biaya pemasaran, dan yang ketiga adalah biaya administrasi dan umum. Oke, terima kasih atas yang telah mendengarkan materi dari saya, materi kedua atau materi bab kedua ini. Dan yang terpenting adalah perilaku kos ini itu sangat penting dibahas itu karena kaitannya dengan presisi dan akurasi kos kepada produk untuk mengambil keputusan. Jadi jangan sampai salah untuk mengalokasikan atau mengklasifikasi cost variabel dan cost tetap, sehingga menghasilkan cost yang kurang tepat. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.